Halo, bosan di jalan bareng gua Ram. Apa kabar semua? Pernah nggak sih kalian waktu kecil diajarin sesuatu dan baru nyadar ketika udah gede kalau ternyata apa yang diajarin itu nggak bener-bener amat gitu? Jawabannya pasti pernah kan? Dan banyak banget gua pribadi dapet pengalaman seperti itu gitu. Contohnya, itu nggak waktu gua kecil, gua belajar IPA dan di pelajaran IPA itu diajarin yang namanya tanaman kalau siang itu ngirup karbon dioksida dan kalau malam ngirup oksigen. Jadi jangan taruh tanaman di kamar lu waktu malam atau nggak kalian bakal rebutan oksigen sampai sesak nafas. Nah, kalau dipikirin sekarang kan nggak masuk akal ya, kayak logikanya di mana? Tapi itu beneran diajarin dan masuk ke buku pelajaran kita gitu. Nah, di episode kali ini, gue bakal fokus ke satu aspek aja, yaitu soal keuangan. Gue pribadi banyak banget dapat yang namanya ajaran lah, nasehat atau wejangan gitu ya dari orang tua, dari guru atau dari keluarga besar gitu ya soal keuangan yang kalau gue pikir-pikir lagi ya nggak bener-bener amat juga gitu. Dan itu cukup mempengaruhi pandangan gue soal keuangan di awal-awal gue mulai beranjak dewasa dan harus mandiri secara finansial gitu. Nah, sebelum ke situ, jangan lupa deh klik like dan subscribe-nya kalau lo nonton dari YouTube. Kalau lo dari Spotify, itu ada tombol follow, bisa lo klik. Buat yang udah, gue terima kasih banget dan semoga dewa algoritma berpihak pada kita. Oke, yang pertama, kalau nabung, kita pasti dapat untung, ya kan? Dari orang tua, guru, sampai artis cilik itu selalu mendengungkan ya kata-kata kalau nabung kita pasti dapat untung gitu kan. Ya mungkin sebagian dari kalian bisa inget itu ada lagunya waktu kecil ya gitu, dan itu terngiang-ngiang terus sama kita gitu. Dan gue inget bahkan pengalaman pribadi gue, ya ada bank swasta yang datang ke sekolah gue buat buka-bukain rekening pelajar buat kita anak SD gitu. Jadi kita bisa nyetor berapapun gitu, nggak ada minimumnya, dan kita dibikin buku tabungan dan segala macam ya gitu. Pokoknya seintens itu dulu. Nah, ini nih contoh nasehat yang secara teori benar tapi eksekusinya kurang tepat gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena memang bener kalau nabung atau nyisihin uang itu secara nggak langsung dan secara teori kita udah untung ya kan gitu, karena artinya ya uang kita udah kita yang kita dapetin ya dari gaji kita, pemasukan kita itu nggak langsung kita belanjain. Istilahnya itu lo kayak bayar diri lo sendiri gitu sebelum lo membayar orang lain. Nah, mungkin lo akan berpikir kayak Ram, apa maksudnya nih? Pas gajian gue langsung bayar buat diri gue sendiri, gue beli boba, beli kopi, gadget, beli kaos baru, beli sepatu dan segala macem. Gue mereward diri gue sendiri dengan gaji gue gitu. Ini gue kasih tahu, yang baru lo lakuin tadi itu justru adalah membayar orang lain dulu, karena yang menerima uangnya kan orang lain gitu. Lo cuma dapat barangnya gitu, tapi uangnya langsung ke orang lain. Dan yang dimaksud dengan membayar diri lo sendiri di sini ya menabung dan investasi untuk masa depan diri lo sendiri gitu. Oke, balik lagi nih ya. Terus eksekusi yang salah itu kayak apa maksudnya? Nah ini, kebanyakan dari kita pasti kalau nabung ya di bank ya kan gitu, mau gaji kita masuk lewat bank gitu, dan kalau ada sisa pun ngendapnya di bank gitu kan. Dan maksud gue siapa lagi sih yang masih naruh cash di bawah tempat tidur gitu kan? Kalau beneran ada ya ini video bukan buat mereka dan gue angkat tangan gitu. Tapi ya gitu, nabung di bank ini nih yang menurut gue kurang tepat gitu, karena kalau orang nabung di bank itu pasti harapannya lu dapat untung dengan cara dapat bunga ya kan, karena itu caranya gitu. Iya sih dapat bunga gitu, tapi ada satu hal yang mungkin kita lupain di sini gitu, yaitu inflasi gitu. Inflasi. Nah, apaan tuh inflasi, Ram? Bisa dimakan nggak sih? Kayak ntar. Jadi inflasi itu arti gampangnya apa? Kayak intinya naik harga deh, harga naik gitu. Kayak apartemen-apartemen yang lu lihat di TV, Senin harga naiknya itu inflasi itu namanya. Jadi tiap tahun harga barang dan jasa itu pasti naik gitu. Contohnya tahun lalu lo bisa bayar kosan 1 juta gitu. Tahun ini uang kosan naik dong 1,3, 1,2 berapa lah gitu ya. Artinya lo harus bayar lebih dari misalnya kalau gaji lo nggak naik gitu. Nah, kalau nggak salah tuh data dari Bank Indonesia di tahun ini inflasi itu sekitar 3% gitu.
Jadi bayangin kalau bunga bank aja kurang dari 3%, artinya bukannya untung, lu malah boncos gitu. Kita bandingin aja nih ya. Anggap lu punya tabungan gitu. Di bank-bank besar kita aja nih, Bank Mandiri dapat 0,2%. BNI dan BCA ngasih malah cuma 0,1% bunganya per tahun. Jadi bayangin ketika harga barang-barang yang biasa lo beli itu naik 3%. Tapi uang lo yang lo simpan di tabungan nggak naik, bahkan nggak sampai 1%. Itu namanya boncos dong, ya kan? Ya jadi gimana dong, Ram? Gue mesti nabung gimana lagi kalau bukan di bank gitu. Nah ini dulu pertanyaan gue yang sama gitu. Sampai akhirnya gue menemukan sebuah harta karun bernama pasar saham gitu. Nah, ntar Ram, kita main saham nih gitu. Nggak mau rugi gue. Bahaya gitu. Tenang. Kita bakal bahas tentang pasar saham di poin berikutnya. Tapi di sini gue cuma mau bilang, pasar saham itu memberikan kita banyak opsi buat ngembangin uang kita gitu. Ya mereka punya banyak produk dari reksadana, dari ETF, sampai saham individual gitu. Dan kalau lo mau aja meluangkan waktu buat riset, buat nyari instrumen yang pas buat lo gitu, dan uang lo bisa berkembang bahkan lebih dari inflasi 3% tadi gitu. Jadi bukan hanya lo menjaga uang lo biar nggak hilang secara nilai, tapi lo juga bisa dapat untung yang beneran gitu ya. Nah kalau kalian belum punya rekening investasi, gue saranin lo segera bikinnya gratis. Dan sekarang udah banyak yang bisa online lewat aplikasi atau lewat webnya gitu ya. Kalau kalian punya temen yang udah punya rekening investasi, gue saranin lu minta link referral dari mereka gitu. Biar kalian berdua tuh sama-sama untung. Biasanya ada promo, dapat apalah gitu, cashback segala macam gitu. Tapi kalau lo nggak punya teman kayak gue gitu, lo bisa pakai link referral gue di bawah. Lanjut ya ke ajaran yang berikutnya. Ini yang paling bikin gue kesel gitu, karena ini berakibat banget sama gue gitu, yaitu kayak pasar saham itu seakan-akan berbahaya gitu, seakan-akan itu kejam gitu. Gue sering banget loh diceritain sama orang tua gitu soal ada kerabat atau teman mereka yang rugi main saham gitu ya kan. Dan nasihat mereka selalu begini, kamu jangan main saham ya, main saham tuh bikin rugi gitu. Kasihan anak istri kamu gitu, jangan main saham, selalu gitu. Dan ini gue cukup amini cukup lama gitu. Gue pun jadi takut gitu mau berinvestasi di pasar saham. Gue butuh waktu hampir 10 tahun ada kali ya buat memberanikan diri dan menyadari lambat laun itu bahwa ya ternyata itu nggak bener-bener amat gitu. Dan gue pun baru tahu akhirnya setelah bertahun-tahun si kerabat dan atau teman yang rugi main saham itu ternyata kasusnya aneh banget gitu. Dia pertama menginvestasikan uang yang dia pinjem gitu, bukan kayak pemasukan atau uang ngendap aja gitu. Dia minjem uang dari entah dari mana gitu kan. Terus dia tidak melakukan riset apapun sebelum berinvestasi gitu. Dia paling, gue yakin dia cuma ngikutin orang-orang kayak temennya atau kayak ada guru-guru bodong investasi gitu. Atau kalau di zaman modern sekarang itu cuma ngikutin selebgram yang tiba-tiba rekomendasiin sesuatu yang gak jelas gitu kan. Ya wajar lah boncos ya kan, karena itu memang bukan caranya gitu. Lagian dari ceritanya harusnya gue sadar gitu, orang dibilangnya si orang ini main saham gitu, kayak siapa yang main saham gitu, kayak berinvestasi di pasar saham itu bukan main-main gitu, ini sesuatu yang serius gitu. Jadi dari situ aja harusnya udah kelihatan salah gitu. Dan berkat cerita itu ya, gue jadi takut berinvestasi di pasar saham bertahun-tahun gitu, sehingga uang pribadi gue akhirnya pun nggak berkembang gitu, karena diem di bank, tidak berkembang gitu, karena nggak diapa-apain juga, bahkan tergerus inflasi gitu seperti yang kita udah tahu gitu. Dan akhirnya ya gimana, gue nggak kemana-mana itu uang tabungan gue gitu. Dan gue cukup beruntung ya, akhirnya gue jadi berani dan mulai riset gitu untuk mulai berinvestasi di pasar saham gitu. Gue mulai banyak coba baca dan riset soal pasar saham gitu, dan nggak cuma dari satu sumber aja gitu. Informasi sebenarnya udah banyak banget ada di internet gitu. Lu tinggal Google aja, sumbernya udah banyak gitu. Dan gue cari tahu tentang kayak jenis instrumen investasinya bisa apa aja, jenis-jenis saham individual gitu, jenis-jenis fundamental, dan apa yang harus kita lihat dan kita telitiin sebelum kita berinvestasi pada suatu instrumen gitu. Dan pokoknya banyak lah gitu. Dan mulai sekarang gue mungkin akan mencoba mendokumentasikan perjalanan investasi gue di sini gitu.
Gue akan coba sekalian bagi ilmu juga, sambil gue belajar, sambil gue coba bagiin ke kalian gratis, tanpa embel-embel apa tuh biaya investasi atau biaya training gitu. Kayak udahlah, kita saling berbagi aja di sini, karena menurut gue ilmunya tuh nggak harus bayar. Dengan lu nge-googling dan lu ikutin kayak beberapa web tentang kayak pengetahuan tentang saham itu banyak gitu. Lu baca aja Investopedia gitu dan investing.com itu banyak banget gitu. Kayak lu nggak perlu ngeluarin uang buat ini gitu. Bahkan kalau lu anaknya tipenya visual dan harus lihat video, men, YouTube sumber ilmu gitu ya. Kayak asal lu nemunya yang bener gitu ya. Dan lu coba cari lebih dari banyak sumber gitu biar lu punya pandangan yang berbeda gitu. Nah, oke, langkah pertama buat berinvestasi tentunya adalah membuat rekening investasi di perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas itu mereka ini kayak broker. Memang broker ya, bukan kaya. Memang broker yang akan memfasilitasi jual beli saham atau reksadana lo atau ETF lo gitu. Jadi mereka perantara antara lo dan si perusahaan yang mau lo invest gitu. Jadi dan sekarang kayaknya prosesnya udah gampang banget gitu ya. Banyak yang udah bisa online, bahkan punya aplikasinya sendiri gitu. Kalau misalnya lo punya temen yang udah punya, gue saranin pakai link referral mereka aja, karena lo pasti dua-duanya bakal untung gitu. Tapi ya kalau nggak punya, gue rekomendasiin buat personal choice gue, kalian bisa buka akun di Ajaib. Nih, di lewat Ajaib ya, lo bisa buka rekening investasi dengan mudah gitu. Prosesnya online. Lo bisa dari aplikasi, bisa dari web, dan secara tampilan cukup mudah untuk seorang investor pemula kayak gue gitu. Di kolom deskripsi ada link referral yang bisa lo pakai gitu. Dan harusnya kalau lo pakai, lo bisa dapat saham gratis gitu. Nah, mungkin itu dulu aja beberapa ajaran sesat soal keuangan dari gue. Kalian ada contoh yang lain nggak gitu? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Gue baca komentar kalian dan semua masukan tentang konten ini gue sangat hargai. Jangan lupa like, subscribe, dan follow channel ini. Terakhir dari gue, berinvestasilah dengan bijak. Bye-bye.